Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pemanfaatan komputer selama pandemi COVID-19 di bidang pelayanan publik. Nah, di sini kami beranggotakan 2 orang. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ego Ilham sebagai host dan narasumber, dan rekan saya Muhammad Agung Basuki sebagai narasumber. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, untuk pemaparan narasumber pertama yang akan dibawakan kepada teman saya, dipersilakan. Pemanfaatan pelayanan publik dengan pengimplementasian e-government. E-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan menyediakan pelaksana publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Secara ringkas, tujuan yang ingin dicapai untuk menciptakan customer online dan bukan inline. Selain itu, e-government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai, institusi publik, dan sistem antrian yang panjang, hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, murah, dan efektif. Adanya beberapa tujuan mendasar yang ingin dicapai dari implementasi ini adalah secara berikut. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Selain tujuan e-government, sasaran pembangunan sebagai berikut: pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan pedagang internasional. Selanjutnya akan saya memaparkan tentang manfaat, kelebihan, dan kekurangannya. Yang pertama, manfaat e-government. Ada beberapa manfaat e-government. Yang pertama itu membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu. Internet bisa membantu pemangku kepentingan membagi informasi atau membagi ide, berkontribusi terhadap keluaran kebijakan tertentu. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua itu meningkatkan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan efisiensi dalam suatu pemrosesan tugas atau operasi administrasi publik dalam jumlah besar. Nah, itu adalah pemanfaatan e-government. Karena dalam pemanfaatan ini kita memanfaatkan suatu bidang alat komunikasi yang biasa kita sebut komputer, dan kita memanfaatkan juga informasi juga seperti teknologi informasi di bidang IT. Dan untuk ada beberapa kelebihan juga dalam penggunaan e-government. Penggunaan yang pertama itu kelebihan yang pertama itu untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan. Nah, itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua itu mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal yang akan dikaitkan dengan pemerintahan. Dan ketiga itu pelayanan servis kepada masyarakat bisa online tanpa harus menunggu jam buka kantor. Jadi ketika e-government ini sudah berada khususnya di pemerintahan, jadi kita lebih mudah lagi dari segi pengaksesan, dari segi layanan servis dan sebagainya, itu lebih mudah lagi karena semuanya sudah menggunakan serba internet. Nah, dan untuk kekurangannya itu banyak sekali. Ada beberapa hal kekurangan. Yang pertama, kurangnya SDM yang handal dalam pemerintahan sehingga menggunakan teknologi informasi kurang maksimal. Nah, ini yang harus kita maksimalkan dalam segi SDM-nya. Dan yang kedua tuh, tempat akses informasi yang terbatas sehingga masyarakat tidak tahu dengan adanya e-government. Nah, tempat akses maksudnya itu jadi pengaksesnya kurang atau sosialisasi kepada masyarakat itu kurang, karena banyak sekali masyarakat yang kurang mengetahui atas adanya e-government atau sistem informasi pemerintahan. Nah,
Dan untuk kekurangan ketiga itu masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Nah, di sini dalam kekurangannya juga dari biaya juga masih sangat mahal ya dalam melakukan e-government. Karena eh, dalam melakukan pembuatan e-government itu memerlukan biaya-biaya yang memang harus kita cukupi, karena dari segi pembuatan sistem, dari segi eh, teknologi dan lain sebagainya itu harus memadai, karena nggak semena-mena dalam membuat e-government. Nah, itu dari kekurangannya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.